Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ajnabiyyah Itolakin wa ta'liquhu binikahin wa irihi lakum. Kitabul Ajnabiyyah itu kitab wong liya. Wong liya total ora bojone ya ora pernah terjadi. Kitab iki ditolakin kelawan pegagan. Wa ta'liquhu lan nalekno tolak. Nak gantungno tolak to nak lekno tolak binikahin wa nikah wa irihi lan nikah. Iku lahuan ora ana gunane, karena di mana-mana namanya khitab atau otoritas itu diberikan karena keberhaan. Wong ajnabiyah kira berhak. Misalnya ono wong kayu misal iku. Bentuk salam. Wah, bocah kok judes ngono. Sekali kita rabi langsung tak pegat. Sekali kita rabi. Nah, suatu saat ternyata ditekdir jadi bojone. Itu semua yang pernah kalimat yang pernah diutarakan itu tidak ngefek, no? Tidak ngefek karena ketika ada kitab itu ajnabiyah, lah. Karena ketika ada kitab itu ajnabiyah. Jeleng-jeleng kitabul ajnabiyah ditolakin wa ta'liqihi binikahin wa irihi lakum buka perana. Wal asahu te kau sing asal sifatu ta'liq kan katakan kejadian wonten tiyang sumpah sapa cara Jawa gedeng nyanting bisu-bisuan sampai wah dibujuk koyo kowe aduk bojo boleh suatu saat ditektir bojo macam-macam lah pokoknya ya karena cara berpikir begitu sederhana nak rawae ora pakai cangkem maksudnya ora ya sudah nah cara berpikir gampang rawae gitu ya sudah makanya ya semuanya pakai cara berpikir simpel. Wal asahu te kau sing asau sifatu ta'liqil abdi saya oleh nalek no budak salisatan sing tolak ketiga. Kakoli ini. Ini utik tu lamun dimerdekano insun au indafal kita lamun mlebu insun kalau mlebu rumah kalau lek mlebu rumah fa anti talikon salasan. Dia kepegat telu. Ya kaya kok nama kutumi kok salah. Kita utikon alikan dimerdekano sapa abdi. Auda kholat atau mancing sopo perempuan kholat daron tidak lagi pada isi sausai merdeka apa ya karena dia tetap miliki tolak meskipun keliru ini budak itu kan hanya punya maksimal tolak dua ya punya maksimal tolak dua terus dia ngomong sama istrinya memang sudah istrinya. Nah karena sudah istrinya kan dia tetap ono hakut tamlik Allah. Nah, terus dia ngomong gini, sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan 3 kali. Sebenarnya saya mengatakan 3 kali itu belum merdeka. Artinya dia kan nggak punya wilayah sampai 3. Tapi kan dia ini itu bojone, no? Bojone artinya dia punya hakut tolak, meskipun tidak punya hakut salah, tapi kan punya hakut tolak. Itu sudah cukup. Dia kan jauh-jauh ini otoritasnya di abad tadi. Meskipun abad tadi gak over dari miliki hanya 2 tolak, kan maksimal tolakul abdi itu 2. Dia ngancam sekali saya merdeka, maka kamu saya ceraikan 3 kali, ya. Ya sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan. Nah, kemudian dia merdeka, ya sudah fayaqna maka cerai langsung bain, apa? Nah kenapa itu terjadi? Ya karena dia berstatus suami. Yang notabene menurut syariat ya dia memiliki istrinya, paham ya? Meskipun tidak memiliki sejumlah tolak tadi, nggak masalah itu apa? Jadi apa? Karena dia tetap atau reguler karena dia tamalubul jumlah, tetap dia dianggap pemilik. Fa'an ditolikon salasan, fayaqna ida'utikon. Wail hakulan metu iyo potolak, rosiyatan ing wedok sing tertalak resmi. La mustaliatan ora kok wong sing ngakoni dulu. Mau itu sing lakoni dulu nek karuan. Karena saya berkali-kali ngomong ar-rajiyah fi hukmi zauj. Iya. Jadi misalnya kowe megat bojomu, kowe tak pegat. Iki dina Selasa. Terus bareng dina Kamis krungu kabar berita meneh nak. Terus kowe pegat posisi dia iddah, langsung setar iddah. Setelah kamu ceraikan kan posisi setar iddah. Setelah seminggu lagi dengar nak bojomu itu pegatan malah seneng, malah turun kabar syukuran apa? Kan mangkel paranin. Ora sudah pegat sitok, telu. Nah, itu jenenge apa? Jadi telu, senajan ketika kamu tambahkan dia sudah berstatus mutolak bahwa itu beda dengan ajnabiyah. Seorang lagi, kalau tadi ajnabiyah kan tidak jadi. Ya oke, bener. Cara berpikir wong alim kan pikiran Imam Nawawi nih. Imam Nawawi kowe atur kowe ora paham, paham gamane ya ora ngerti. Menghitopi tolak pada orang lain itu kan tidak sah.
karena orang lain. Nah orang lain kan imam memang belum pernah kamu nikah itu juga orang lain. Atau pernah kamu nikah tapi kamu ceraikan itu juga orang. Imam Nawawi kepengen membedakan orang lain yang pernah kamu nikah dan orang lain yang karena kamu ceraikan. Nah orang lain yang kamu ceraikan itu kan muktamil masih tolak raj'iyah. Ini bukan orang lain total sehingga masih bisa disusuli tolak. Ya dong ya. Jadi Imam Nawawi khawatir nak salah paham kan orang roh, rasa iku teke orang. Jadi ini kuat. Karena ini ajnabi ya. Ya wong dipegat itu akan celok wong liya. Maaf saya ulang lagi ya. Jadi kalau menghitopi orang lain total itu enggak ngefek ya. Kan misalnya ana wong wedok mau tukaran judes kemudian harus tak pegat. Ora bojomu kok mbok pegat. Atau kamu bilang sekali saya nikah, kamu saya pegat. Itu kan enggak ngefek karena tadi kata pegat itu butuh otoritas, yaitu nikah apa? Sementara kamu gak nikah sama itu kalian melarat tangki usuga ada 3 kan mesti ngomong, aku suga belum, serang efek omongan itu orang efek, karena rasanya juga, kalau juga ya medit, waduh karena ya. Singkat cerita, dia itu mestinya kan 2, imam memang belum pernah kamu nikah sama sekali, atau setelah kamu nikah kamu ceraikan, kan ya jadi orang lain, setelah kamu ceraikan tentu jadi orang lain. Nah, tapi khusus masalah tolak rezeki, itu ajnabiannya kan saya ini, karena kamu boleh rujuk, apa? Maka misalnya kamu cerai sekarang 1, kemudian 2 minggu dia sudah pulang ke keluarganya, kamu dengar dia tasakuran, apa? Kan memang kalau tasakuran, alhamdulillah metu boyo, gue kurang kabar. Nah bojomu komentar keluar dari boyo, kan gak terima, kuarang. Gue tradisi siji, pegat telu. Malah gue harus sama nyembelih wedhus, nyembelih sapi ya. Nah tapi itu tetap yalhaq apa? Artinya penambahan tolak itu jadi sehingga dia sekarang iddahnya bukan iddatul raj'i tapi iddatul ba'in apa? Di sini apa wa yalhaqu raj'iyatan la muhtali'atan. Karena kalau muhtali'ah langsung benuna. Ya muhtali'ah itu sing lanang enggak punya hak rujuk karena fasih apa? Fasih. Kalau mau rujuk ya harus abdul jadi setelah iddahnya selesai harus abdul. Bontite. Walau Allah kahulamun gantung nasab wong gue tolak gitu kalian kelamun rumah misalnya. Karena wes mentaklek tolak gitu kulit. Bahkan mengkau jadi benuna sopo seusia. Semana kahaya mengkau nuli nekai sopo wong hai dosa. Barang mana semata sholat mengkau nuli mlebu sopo seusia misalnya ing omah lamnya kok mengkau rasumi bawa tolak. Inta sholat lamun mlebu sopo mar'ah bil benuna ing dalam masa terceraikan. Ya karena orang lain. Jadi misalnya gini, walau Allah kau didukulin, jadi misalnya sekali kamu masuk rumah, nak cara Jawa, mari Imam Nawawi, wong kuno, mas yang kuno nak nyontok konsisten. Dan ini contoh paling gampang. Yang bukan nyata ini kan contoh talek, tapi sebetulnya jarang terjadi. Talek sering terjadi kan dadane suami mereng-mereng bebusin itu ada sekali dolanan lanangan itu meneh, atau ke mulai meneh. Atau ke lapor melarat kuning dulur. Biasanya kan seorang suami kan pantangan melarat dilapor ibu ini, dilapor keluarga ini biasanya kan gitu. Enggak mungkin orang talek tapi nak berbumah tak pegang kan lucu tuh talek itu kan enggak lucu tuh. Wah, mungkin ada manfaat awas ya. Itu lebih ganteng ngadep ngerti betul melek betul ganteng. Aku tersinggung misalnya. Kan mungkin normalnya kan seperti itu. Wah, no butuh tersinggung harus ganteng itu mata gambar jadi gambar celana. Iki sopo? Umat banget. Mungkin aku elek banding. Terus gawe talek aku ada kemasang gambar gambarnya tak pegat. Itu kan jadi kita elek banget kan ini kali. Kemudian gambar kompeti. Sekali kayak mlebu kan kita elek kan masuk. Saya ulang lagi, biasanya mulai talek kan sih. Kau yang tak mulai meneh, misalnya kamu punya aturan di keluarga, dia tak mulai, dia tak pegat. Kemudian sebelum mulai benar-benar terjadi pegatan. Saya ulang lagi, sebelum mulai terjadi pegatan. Nah, ketika posisinya benuna, mutalakoh ini belum kamu rujuk dan berstatus orang lain, kemudian dia melakukan sesuatu yang kamu taklekkan. Setelah melakukan sesuatu yang kamu taklekkan, dia adalah nikah lagi sama kamu. Artinya apa? Dia ketika melakukan al-mu'allaq dia berstatus benuna orang lain dari kamu. Maka ini juga enggak ngefek. Karena dia melanggar saat sebagai orang lain. Dia melanggar saat sebagai orang lain. Maka taklek ini juga batal. Karena di mana-mana taklek itu kan ada ikatan nikah. Jadi misalnya
kamu pulang ke rumah, kamu masang gambar Beckham, maka kamu terceraikan. Maknanya fi halis zaujiyah, apa? Fi halis zaujiyah. Ternyata enggak, kamu sudah menceraikan sebelum ada al-mu'allaq bih. Lala ada apa sudah terceraikan, kemudian dia pas terceraikan melakukan sesuatu yang menjadi taklek tadi. Kemudian lala ditakdir jadi istri kamu lagi. Maka taklek tadi tidak efek. Bukan berarti sekali jadi istri kamu terus tertalak karena taklek tadi tidak. Di sini apa? Walau Allah kau gitu kolen banat, maksudnya banat menjadi benuna, menjadi orang lain. Summa nakahaha, paham ya? Bareng nakaha summa dakholat lam yakok in dakholat bil bainunah. Kalau dia melanggar dakholat, mana nih gambaran melanggar al-mu'allaq berapa? Ya, bentuknya bisa drukuluter, bisa masang gambar, bisa pulang, bisa lapor apa ipar, lapor konco. Biasanya pas wong lanang kan kuerirah kan enggak. Wong larate dilaporo ipene, dilaporo kancane kan tersinggung. Jadi wong lanang modele iku kuat ya. Jadi modele gak nyelesaikno kemelaratane tapi jaga gengsi. Awas nak lapor dulur-dulur. Jadi lanang-lanang di kekacauannya sendiri, untuk di kekacauan sendiri. Bahkan dia dari lanang ya agak wedok kacau. Dari wedok ya agak. Kalau di kantor sak kantor, ibu ini sing lanang kegebang di situ. Wedok apa pegawai UI. Ini dari nak dari lanang itu goblok. Dari bener wedok goblok apa? Lo bener dengan di bawah-bawah. Ini jelas itu. Gamane fakir itu cara berpikir simpel. Otoritas semuanya itu diberikan karena hak utama itu sudah itu menurut. Jika cara fakir hibah atau bek yang dengan syarat yunafil akda itu syaratnya yang beknya karena dianggap wong kekangkeman. Wong apa kekangkeman. Misalnya aku ada di Nova yang Badrun, kita ada gue tapi aku dikei hak nilai aku nak butuh kudu mbok silai. Kalimat kudu itu dianggap kriminal, anarkis. Bagaimana mungkin sesuatu yang kamu sudah jual dan kemudian hakut tamaluk milik mustari, seorang yang hakut tamaluk milik mustari. Kemudian kamu seenaknya saja mengatakan tak jual kue, tapi nak aku nilai kudu buat sileh. Nah itu kriminal. Nabi dungko harus seperti itu. Karena artinya apa? Karena aku mengelola sesuatu yang tidak milik saya. Itu kan keangkuhan, itu kriminal. Meskipun aku gurumu sekali enggak penting. Makanya ada murid guru sing kecangkeman itu cara fikih kriminal karena itu keangkuhan. Bagaimana mungkin kan berarti Innova sekali dibeli Badrun 100% kan milik Badrun 100%. Aku dengan enaknya ngomong kalau saya butuh kudu buat sila. Itu kan keangkuhan ora wae kok ngudok. Ini sudah intiqalul milik. Mana ada yang butuh prak barokah, butuh dia kurang ajar. Berarti ada orang ilmu nih. Ngatur-ngatur orang seenaknya. Saya sudah paham menjaga kebutuhan jaga. Kayak contohnya itu kan bahaya, makanya kata Rasulullah apa ayu masartin apa lesabi kita bilang bahwa batil wa ingkana atas sartin nanti sampai juga wa ingkana meskipun itu 100 syarat ya karena ngawur orang itu angkuh apalagi yang merasa gurunya teman akrabnya misalnya salam konco akrab ambil Badrun ya mana konco ngeliwat konco turu konco mboling itu mesti ada langsung. Ya kan kuku gue ben gak kuliah. Jadi orang nyilah-nyilah gampang. Kok kudu mbok silah biasa. Nilai wae kok nak maksudnya akabeh ben selak bek. Kok nak wis bek ya sudah normal saja ben nyilah ya. Nyilah dan Badrun dikei hak syariat, nilai ya oleh ora ya oleh wong sing duwe apa? Salam ya dikei hak nyilah merasa kanca akrab. Tapi yo tepak-tepakan. Paham ya? Nah umat Islam ya nyilai, nah umat durane batok ganggu wae apa. Itu kan terserah. Yang jelas orang anak kecangkeman sesuatu yang enggak wilayahnya. Dari syariat itu enggak boleh ada kecangkeman sesuatu yang tidak wilayah. Makanya kayak kasus Bariro itu melegenda. Jadi Bariro itu ingin dibeli Aisyah, apa? Karena dia amat. Setelah mau dibeli Aisyah dari sing duwe. Ya sudah Aisyah, kamu kan orang baik, ya beli saja. Tapi hak ataknya, walaknya ke saya. Apa kata Nabi? Nabi jawab, iya nira umus enggak ada wong. Tapi nanti ya. Dari dia ini Nabi duka masyhur. Bagaimana kalian membuat syarat yang enggak ada dalam kitabullah. Syarat apapun yang tidak sesuai kitabullah maka itu batal meskipun 100 syarat. Karena kecangkeman. Lho kula betul nih, dikan ora anak kula padahal cara fikih niku sedekatul walid alal walad oleh dirujuk niku. Kula ngatur ora wani. Hasan nggih ngoten. Ya karena takut kulino, mengeluarkan sesuatu yang apa ya? Kulino gitu. Tanya ini
Kamu tak kasih uang 1,5 juta, kata kamu mau dipakai SPP. Saya itu nerangkan untuk SPP aja tidak berani. Kecuali dia nerangkan sendiri, karena takut saya itu ya tadi. Mari kulino, suatu yang keluar dari kita, kemudian kita masih punya otoritas. Itu kan kulino bekam jorong Jawa itu ngecolodase nyekeli gitu deh. Cara pula setuju filosofi Jawa. Jadi wong kulino luas, kenapa? Sudah kulino luas. Padahal pada anak ini syariat mengistisnakan apa? Boleh apa rujuk. Apalagi sama orang lain. Jadi enggak boleh seperti itu. Kalau padahal sama anak itu boleh sebetulnya apa? Tapi problemnya memang wong kulino apa? Kulino. Bisa hati untuk puja. Misalnya saya sama anak-anak dalam misalnya, apalagi mbak-mbak tak kasih uang. Mungkin seorang kiai itu punya versi. Biasanya keterjut kita kayak duit gitu, kita betul tak kayak duit enggak apa. Dan misalnya kan bisa saja dia berpikir kita itu tidak mendesak, yang mendesak itu wedak. Gitu juga bojomu. Pakai duit enggak apa. Dia kan punya versi, no? Punya versi. Misalnya kerasa bojone elek terus dia kebentuk kelambi apik, nggo apa ya, nggo ngilangi mangkel lah wis bojoku elek lah penting kelambi ku apik. Tapi bojone ora. Gue itu tiga pot jamu topo, kan kurang aja. Ngekek garang-garang aku can. Jadi cara fikih itu sederhana. Kalau kamu hibah, ciri utama hibah itu apa? Intiqalul milki minal wahid ilal mauhublah, apa? Ya, jadi hibah. Cari cara berpikir fikih itu simpel. Ya namanya hibah ya sesuatu yang miliknya wahid pemberi sudah pindah total ke al mauhublah. Setelah al mauhublah berstatus malik apa? Ya tasarrufu fi mulkihi masa dia terserah, yang sudah miliknya. Nah ini masih ngatur-ngatur, hanya karena sok-sokan apa? Ngatur ini kan sok-sokan kan? Pemenang jenenge mertua nggih mantu, malah parah meneh. Misalnya seneng-seneng itu mantu alim, wah tak kasih Innova. Kasih Innova ngatur, tak ada kabare kabel ta ora. BPKB ini di sekolah nol, itu mertua elek. Lama tuh dia elek tenang, ternyata di sekolah elek ketemu elek. Tapi sebenarnya mantu ini lebih benar, cara pikir lebih benar. Karena setelah diberikan ada intiqalul milki, ya Bang? Yaitu dari wahid ke mauhublah. Dan setelah 100% dia memiliki, mayat tasarrufu bi mulki. Kalau misalnya juga modal wajah, ya udah asik. Itu kecelakaan waktu ngerayakan. Dia ini duit tiga mertua duit. Modal lagi terlalu. Tapi tetap sah. Cara berpikir nggak masalah. Karena jadi cara berpikir fikih itu profesional, Ya, jadi cara berpikir fikih itu makanya. Loh, saya itu pernah ngalami itu zaman bapak itu. Bapak itu beli tanah. Kemudian yang punya tanah itu punya kenangan apa? Ya itu pesen. Tapi ngaten ya kerjane ngaten. Itu semua kiai pasti ngalami, Mbah Mun yang ngalami karena beli tanah untuk pondok. Kadang orang itu punya kelangenan sama tanah itu, terus membuat catatan tertentu. Ini cara fikih gitu ya. Jadi saya ulang lagi, fikih itu cara berpikir lebih berantas, ya profesional. Jadi kalau sesuatu itu tidak miliknya, ya sudah nggak boleh ngatur-ngatur. Makanya ketika ada orang bilang ajnabiyah, kowe wong judi sing ngono, sekali saya nikah kamu otomatis langsung terceraikan. Ketika kamu ngomong ini tidak ngefek lahun. Karena yang namanya tolak, otoritasnya hanya diberikan sama yang bersatu suami istri. Paham ya? Ya sudah lahun. Tapi nyatanya kan dinikahkan betul. Ya cik betul karena betul pas dia ngomong tuh nggak ngefek. Karena nggak siapa-siapa. Apa? Ya, sama seperti gue janji. Aku sekali tuku Innova. Apa pelomo. Sopoe tak silai. Gue ngomong-ngomong dengar orang. Ternyata kamu beli Innova betul. Terus mau dodimu, ayo silai sesuai janji Anda. Cara syariat gampang, gue ikut sopo kok nuntut. Nuntut gitu aja cara berpikir pakai, gue ikut sopo berapa itu kok. Tapi janji. Ya janji ini ngomong baru janji apa janji. Gue tetap hukumnya ramelok duwe. Soal orang itu janji biar janji saja. Kamu gak berhak nuntut ramelok duwe. Ya sudah tetap seperti itu. Salah sama apa nuntut. Dia kan gak punya, gak ikut punya. Cara berpikir fikih, jadi fikih itu nanti sampai jadi guyonan ke fikih itu fase karena ya kalau empati-empatinan pokoknya profesional lah, no? Profesional lah. Jadi sholat nggak perlu lebih colongan. Cara fikih ya sah, kan nutupi aurat. Dibangkit dari nyolong tapi utuh. Cara fikih rasa sholat kok utuh. Cara tasawuf sah sing utuh, perkara nih gak colong. Cara fikih sah sing nyolong. Sholatnya sah, tak kok ilah tuh, ya tuh. Nah, kok catatannya terserah pengiran. Jadi misalnya dosa skor 10, sholat skor 10, ya 0-0 loh. Tapi ya, jadi cara fikih hukumnya nyolong gitu. Hukumnya sholat nutupi aurat masih colongan, ya sah menutupi aurat.
Hukumnya apa? Ya dosa. Apa sholat itu dosa? Ya ora sholat itu dosa. Yang bisa nyolongi. Jadi kayak apa? Ya dia standar saja. Dia apa? Standar saja. Nah, jadi fakir enggak mau sama. Makanya masyhur dari Imam Syafi'i sholat di saubin maksud ya sah. Sholat di tempat yang maksud ya sah. Karena saatnya sholat itu nutupi aurat sama tempat yang suci. Ada misalnya, ya sudah seperti itu. Ya jelas. Buat kalau terus nanya. Wakada ilam tadkhul fil adha. Ya. Lam yakok, ini kan walau allaqahu bidukhulin fabanat sumanakaha sumada khulat lam yakok inta khulat fil bainuna. Wakada ilam tadkhul fil adha. Wa fi salisin yakok ing banat biduni salasin. Lan ing dalam status tolak ketiga ya kau inbanat biduni salasin pun tidak. Walau tolak kau duna salasin, dia megat orang anti telu. Waro jalan rujuk sopo wong. Au jadada utawa najdid nikah sopo wong. Walau bada zaujin senajan to sause kena bojo liya. Adat mongko bali sopo zaujah dibagiati solasi kelawan sisa jatah tolak telu. Ya ada fakir malah parah meneh. Jadi misalnya gini. Salam tuh Rabi Sri. Kemudian Rabi Sri ini megat Sri. Dia tak pegat, stop. Berarti kan salam masih punya hak tolak dua. Pokoknya kalau seorang lelaki punya hak tolak itu kan tiga. Dia sudah nolak satu berarti masih dua. Karena untuk berstatus bain orang lain yang butuh muhalil itu harus tiga. Barang pegatan, lala salam gak rujuk, terceraikan betul. Kemudian benar-benar selesai nikah itu. Kemudian dinikahi Badrun. Dinikahi Badrun, lala cerai lagi. Larondoni Badrun dinikah salam lagi. Itu nanti statusnya salam tetap adat bibaqiyatis salah sama adat meskipun keseling Badrun. Tetap suatu saat salam megat dua kali ya jadi bain. Karena tetap ini punya sisa hanya dua, tidak kembali ketiga. Apa? Nah, beda kalau tolaknya bain, malam ini santai, anyaran meneh. Jadi misalnya kan nolak bojomu telu. Kan berarti maksimal itu. Setelah itu dirabi muhalil. Ngelep orang Jawa dirabi wong liya kan, dirabi wong liya suatu saat kembali lagi ke kamu, maka kembali tiga, karena jatah mesentak, apa? Jatah mesentak, mana sentak itu kembali total apa? Kembali total maksudnya punya hak tiga lagi, paham ya? Tapi kalau sudah menceraikan dua kali atau satu kali, kemudian kembalinya itu bi'abdin jadid atau tidak bi'abdin jadid, apa saja, pokoknya itu sudah terkurangi, apa? Senajan toh mantan yang terceraikan sudah nikah sama orang lain. Jelas ya napa? Niki walau tolak koduna salasin waroja'a au jaddada walau ba'da zaujin adat bibaqiyatis salah. Tapi wa in salah salamul ngaping teloni sapa zaud adat moko bali sapa zauja bisa alasin kanggo tolak telu karena tolake sentek apa? Justru sentek iku mau tidak mau kan mekji, dorong Jawa mekji ngambil satu lagi karena selesai. Jadi kayak megat bojomu telu. Untuk halal kan harus dinikah orang lain, namanya muhalil, paham ya? Nah setelah muhalil adalah rabi gue menah ya sudah, kamu punya hak tolak tiga lagi. Jadi nak mangkel tidak bisa tersalurkan tolak lagi. Walil abdilan mesti bab tolak itu niati takorobil Allah. Jadi untuk kita ngaji fikih niati takorobil Allah karena ya tadi ya, kalau kita salah dalam menganalisis tolak, artinya kowe ngeloni wong liya yang tidak istri kamu. Jangan-jangan tolak kamu itu sah, seorang lagi ya. Jangan-jangan tolak kamu sah karena kamu bodoh tentang tolak, tetap bawa keloni hubungan intim, hubungan suami istri. Padahal hakikatnya sudah orang lain. Jadi makanya semua belajar niat taqarrubil Allah. Meskipun kadang dengan ilmu yang kamu gak suka. Kayak tadi misalnya masalah riba. Orang Jawa itu nak akrab. Itu terus kayak menguasai. Saking menguasai ini wis jual beli kok. Tapi aku nak nyilah mulai gitu. Nak nyilah kudolah ya. Sebetulnya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Ya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Tapi di bab itu keangkuhan. Kenapa itu keangkuhan? Wong wis wae mustari, wis wae orang lain. Kok dia ngatur milik orang lain itu keangkuhan enggak? Keangkuhan. Itu cara berpikir fikih. Jatuhnya kalau kamu ngomong melankolis karena teman, ngomong saja sebagai khas teman. Ya sudah tetap lolos. Innova itu milik Badr dan suatu saat kamu butuh kan aku anakku pengen mondok ya kangen nilai Innova. Ya Badr ya kalau dia teman betul kan dia pasti mengalahkan egonya. Ini kan enggak apa-apa, Bu.
Tapi ya itu tadi, ya sudah kalau sosial saja, jangan menguasai otoritas fikih. Kalau fikih cara berpikir, kalau sudah ada peralihan hak milik ya 100%, nggak boleh separuh. Paham ya? Hibah juga gitu, bek juga gitu, wakaf. Makanya kasus di Jawa itu nggak barokah karena itu. Yang kasus sering kan gitu. Kalau kasus di Narukan itu kan bejo wakifnya masjid atau tanah masjid itu delala duriannya banyak yang alim sehingga ya wakif ya nadir apa ya wakif ya nadir. Masjid ini namanya karena Rahman itu yang apa beliau ya. Sampai sekarang yang pengurus masjid kebanyakan durian beliau. Ya, banyak lah durian beliau termasuk yang urus-urus masjid sekarang. Nah kebanyakan di kampung-kampung kan nggak gitu terus. Jadi wakif ini orang kaya, donatur orang kaya tapi yang jauh nggak bisa ngaji. Tapi kaya raya sehingga dia makofkan tanah masjid, apalagi masjid itu pakai namanya dia, ya pakai namanya dia, namanya apa misalnya, ya namanya apa saja bisa mahri apa juga apa atau apa saja pakai namanya dia. Biasanya sering kasus itu seperti itu. Tentu duriahnya wakif itu ingat kalau masjid itu wakafnya banyak, cucunya juga ingat, cicitnya. Nah sebetulnya era banyak ketika wakaf itu nazirnya misalnya Salam atau Habibi. Nah, anaknya Habib juga eling. Kalau yang ngelola masjid itu bapaknya. Karena dia ngegus juga kan. Cucunya juga eling. Masjid itu urip mergo bapaknya ngorek kudu hujan misalnya. Untuk orang pesolatan eling. Paham ya? Akhirnya apa? Jadi dua kekuatan besar. Yang satu ngandalkan duriahnya wakif. Yang satu ngandalkan duriahnya kiainya tadi nazir kalau dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, suatu saat generasi keempat atau kelima itu podo dulu nih. Mungkin rambah sama mbah itu sitok ikhlas. Tapi generasi kelima itu ya ini tarung. Layak mana duriannya wakif sama duriannya nadir. Podo dulu nih, podo ora bener. Karena terbiasa agak profesional. Kalau menurut fikih itu kan yang namanya wakaf itu coba definisi wakaf atau wakaf fikih. Qat uraqabatil wakif anil mauquf. Satu pertalian sudah putus 100%. Karena darani wakaf itu mandek. Mandek itu satu hal yang terkait itu sudah terputus sama sekali sama yang mewakafkan. Loh nanti ya itu tadi sehingga dia tidak boleh kecangkeman ngatur-ngatur itu sudah tidak miliknya. Alhamdulillah. Ini hubungan dengan kamu berhenti di sini karena sudah kamu berikan sama Allah. Ya itu semalam darani waqfun lillah, maksudnya hubungan kamu berhenti karena sudah milik. Harusnya ya wakif dan zuriyahnya legowo. Yang Habibie sebagai kiai ini jenenge wilayah bisurut, otoritas dengan catatan. Hanya otoritas dengan catatan gini menurut Habibie. Dia dipercaya karena apa? Karena alim, karena soleh, karena bisa mulang. Ya sudah catatan itu harus ada terus. Tapi anaknya orang, aku pokoknya anak Kiai Habibie, butuhnya aku butuhnya Kiai Habibie. Padahal ketika butuhnya sudah tidak punya kriteria bisa mulang. Soleh, mau mentang-mentang butuh gen, apa? Butuh. Nah ini mulai kasus. Karena wilayatun nadir atau wilayatun sifat wasyurut beda dengan wilayatul latif. Apa? Wilayatun nadir di wilayatul sifat wasyurut. Karena nggak tadi, ini saya wakafkan untuk ini, yang boleh jadi kiai, yang bisa baca kitab. Ini sekali nggak memenuhi itu kan nggak masuk. Makanya wakaf itu resiko. Hukumnya memang seperti itu. Makanya di kitab-kitab sekali kriteria itu hilang, maka otomatis otoritas dia juga hilang. Jadi cara fikih misalnya seorang menteri ketangkep KPK apa enggak KPK, kalau cara fikih dia jadi menteri karena apa? Karena amanah. Karena dia kapabel. Sekali syarat itu enggak terpenuhi langsung batal. Jika tasarrufnya tidak, cara berpikir fikih kan gitu, enggak mau tahu dia cara fikih memang. Karena wilayahnya dia disurut dengan catatan. Nah, satu-satunya wirosa yang tanpa catatan hanya satu di bab faraid. Faraid itu tuh paling gablek, jadi nggak ada hukum sedablek faraid. Akhirnya ngenakno sing belajar. Faraid itu tuh gini cara berpikir. Misalnya saya mati, warisnya Gus Bak itu siapa? Ya anaknya lelaki dan anaknya perempuan. Catatannya tadi kelelakian dan keperempuanan. Gak Joko yang LSM yang raiso ngaji. Sehingga apa? Di situ nggak ada nanti kesamaan gender karena era modern lelaki dan perempuan itu menjadi penyebab. Kalau lelaki dapat rong gendongan, apa lidakari misuh hadir, kalau perempuan dapat tadi sudah gitu aja. Sehingga ketika Rasulullah Sugeng itu ditanya, bagaimana orang yang baru lahir? Tapi takutnya lucu, lanang tuh lanang, gila, ya podo
Jadi misalnya kalau Ali dia adik lagi lahir, apa sih wis beringosen tua ini? Warisannya ya sama. Karena yang diukur kelelakian. Paribasannya lagi lahir. Apa? Jadi bayi perocot lahir, Badru itu wis brewon. Warisannya apa? Sama. Ora iso klaim, tapi ngomongin bapak sawi cah. Investasi ya sawi. Wanti beliau aku rakyat rumah itu lagi kan tetap saja karena Nabi ketikanya mau farok itu memang unik ya farok itu unik jadi hanya hukum kelelakian dan keperempuanan dan karena hanya pakai valida karim itu hadis saya ya sudah hanya itu aja gak ada karir gak ada prestasi apa saya tuh pernah ketemu seorang peneliti padahal sudah gelarnya profesor kebetulan pas penelitian di Jogja dia termasuk punya teori kalau lelaki dan perempuan sama alasannya dia dulu perempuan nggak kerja sekarang kerja maka hak waris harus sama itu kan dulu rame digulirkan cak nur macam-macam kan dulu rame. Terus saya tanya gini kalau warisan itu karena prestasi apa karena empati ya? Dia nggak pernah berpikir ya kan perempuan sekarang kerja bapak maka fungsi lelaki dan perempuan sekarang sama harusnya hak waris itu sama. Saya tanya, warisan itu karena prestasi apa karena empati? Dia keliru, dia jawabnya kok karena prestasi. Oh, oke, kalau karena prestasi jadi gini. Misalnya saya punya anak perempuan, dia jadi dosen di UGM atau UI atau jadi pegawai bank atau jadi menteri. Dia punya prestasi. Kemudian anak saya cowok, idiot, lumpuh, nggak bisa kerja. Dapat warisan enggak? Warisannya banyak mana? Kalau menurut teori Anda berarti banyak yang perempuan karena prestasinya tinggi. Apalagi ini idiot, lumpuh. Kalau Anda bilang gitu, berarti Anda tidak punya empati. Anda tidak punya orang yang sudah lemah gitu malah tidak dapat warisan. Wanda kalau seperti itu ya dapat. Lalu kata Anda karena apa? Warisan ini karena apa? Kalau karena kerja, karena perempuan sekarang kerja berarti yang kerja dapat warisan, yang nggak kerja nggak dapat. Ini kan lumpuh, nggak bisa kerja. Ini kan Anda antisosial. Kan? Makanya kamu jangan terjebak sama pikiran-pikiran. LSM atau nggak? Jadi dia ketika berpikir kesamaan gender, seakan-akan dia bela-belain kamu perempuan dan punya empati. Sekarang kalau dibalik, kalau pakai teori fikih kan al-hukmu yaduru ma'iyatihi wujudan wa adam. Kalau dia dapat waris karena kerja, berarti perempuannya dapat waris dong. Karena dia punya kerjaan, dosen, peneliti. Anaknya yang lumpuh, nggak dapat warisan, dong kan nggak? Kayak apa buruknya Islam kalau nuruti pemikir-pemikir seperti itu? Mereka sing wis kerja malah untuk warisan, sing gak kerja gak untuk warisan, kok illatul irsi. Apa kerja? Atau dibalik, sing lanang kuwerja prestasinya tinggi, sing wedok lumpuh. Kalau alasannya kerja jadi juga gak dapat waris. Itu dulu orang. Itu di Jogja termasuk agak selesai karena gara-gara saya ketemu sama pakarnya itu insaf kan. Saking insafnya itu sampai dia itu minta belajar sama saya. Atau ulang kesolatan dan memang gak bidangnya ilmu agama rapi. Terus dia tobat. Saya akan tobat Pak seumur hidup, tidak akan baca Islam dari buku-buku pakar. Akan dari kiai itu problemnya kiai ngarangnya bahasa Arab Pak. Sing iso ngarang bahasa Indonesia ya ora kiai kan. Problemnya Islam di Indonesia kan gitu. Sing wong alim koyo Baju Berabe pamun ngarang bahasa Arab. Sing bahasa Indonesia kadang-kadang dikarang-karang. Pakar-pakar sing ora pati ngerti Islam cuma populer. Akhirnya ya nyorok. Akhirnya mereka ya masih awam. Maka itu kehebatannya pangeran. Allah itu kadang gaya hukum itu lugu, selugu-lugunya. Makanya disebut ummiin. Karena ummi itu lebih penting. Gue coba misalnya nganggu hukum, nganggu akal, malam bulat. Coba suami istri yang punya hak cerai siapa? Oh kalau suami tok punya hak cerai berarti ini apa anti apa kesamaan apa jenis? Terus kamu samakan lelaki dan perempuan sama-sama punya hak cerai. Alasannya apa coba? Alasannya karena sekarang sama. Yang lelaki ya kerja, sing wedok kerja. Lalu apa setelah kerja itu menjadi sama? Sing wedok kerjanya menteri, gajinya 50 juta. Sing lanang mau nyai ustaz nak manakikan 20.000 misalnya. Atau mudin, rezekine ngenteni wong mati. Artinya gini, kalau kamu kejar ya tidak selesai. Apa setelah kerja itu sama? Kan tetap enggak sama. Kan masih panjang lagi pertanyaan. Ya kangkang ini, apa setelah ngaji itu bagus Pak tepok 25 kan tepat. Terserah pangeran ya. Nah itu tetap bisa terkejar terus. Kadang santri ya balul. Ono ngono tuh mantuk-mantuk ya geblok bisa ngono karuan podo geblok kok.
Waduh setuju nih. Tidak boleh seperti itu. Kita dalam hukumnya Allah kudu lugu. Oke Allah ngekei warisan lanang loro mergo kelanangan, apa? Ngekei wong wedok siji mergo kewedokan ya sudah. Sehingga ana wong wis brewok tuwek. Paham ya? Bapaknya mati, ambek sing anak lagi lahir satu wili. Di warisane bodoh. Ora iso lan nuruti alasan. Dek, kebutuhan sithik lagi lahir kan, kita mau es krim ngono. Aku wis brewok, kebutuhan akeh menawa Madura, bojone papat iki. Warisanku kudu akeh. Kacau gak misalnya nuruti ilatul hukmi, kacau gak? Kok kacau kan? Paham? Untuk sing sitok adik mendingan. Ngene Kak. Iki urip kan mapan. Aku adik ngutang kuwate. Aku wis entuk akeh. Kan utang kuwate. Dari kakak, ngutang salah-salah deh kok terus berat diwari. Kok sing lagi lahir mendingan. Kowe wis kentek ana donya. Tuwa bener prestasi wis kerja, tapi kan wis kentek ana donya. Aku lagi lahir cara untuk popo. Nanti bisa panjang kan? Kalau nuruti ilat, apa? Nuruti ilat. Jadi kecerdasan itu malah menjadi bodoh karena makanya kecerdasan harus dilawan kecerdasan. Saya berkali-kali debat masalah Quran. Dan saya tidak pernah kalah karena aku yang ngaji tentang kau mau pakar mau buku mau aman gerakan kesamaan. Oh bulan belen. Yo kok bosan ngomong gumun. Mesti kesamaan gender itu ya cara aku wong kota, cara aku dadi wong kota. Ya begitu tapi urusan hukum kan gak wilayah ya, Pak? Misalnya dia ngomong kesamaan gender, salanang oleh itu loro jin tak wedok. Lah ngomong ngono kan enak toh. Salanang oleh topinan tak wedok. Lah kan lebih kita ada protes kan gak wilayah kita. Sak muni-munimu lah. Orang nganti ngomong urusan faro itu kan sensitif, Bu. Sensitif. Ya maksudku kalau ada orang kota mau gerakan kesamaan apa? Wong wedok apa? Wong lanang oleh celananan gitu. Lanang topinan yang wedok. Wis kan luwih gampang, kok. Wong lanang oleh numpak jaran wedok. Lah kan kene lah protes. Ngono ceblok ora rasane kan kene ngono. Tapi enggak ngomongnya sampai hak wirosa yang oleh Islam ditentukan di Zakari Bisofadil. Saya mau dirubah karena gerakan kesamaan. Nanti kiamat tak tuntut. Tak tuntut dunia akhirat karena ini kan sudah melawan Tuhan. Karena ayatnya mansusoh, sesuatu yang eksplisit, bukan kalau kasus ijtihadnya ulama mungkin nggak apa-apa, bisa saja yang namanya ijtihad. Ini kan nas, apa? Yes. Lagi pula secara kecerdasan, kalau ditelusuri nanti repot. Ya, tadi misalnya hak cerai milik siapa? Menurut Islam milik suami. Ya, nanti kalau perempuan kecewa sama suaminya diberi hak rafa. Tapi harus ada hakim yang memutuskan, bukan perempuan ini sendiri. Orang-orang wong lanang utuk-utuk adi bojo namanya. Adi bojo piye sing lanang welek kere, sing wedok wanita karir. Bareng dolanan ning Eropa, bareng Surakarta ketemu lelaki karir. Bareng jagongan cocok terus sudah saya ceraikan suami saya. Bareng mulai bojone njok kelon apa? Wis tak pegat, Pak. Sembrono. Karena perempuan diberi hak cerai sekali ketemu lanangan liya. Masuk. Paham ya? Jadi cara berpikir fikih itu lebih lugu, tapi malah enak. Jadi malah Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu punya adik sama aneh, baru lahir lah. Ya, tapi ya warisannya ya lanang tuh. Tapi lebih lahir, pokoknya warisannya itu aneh. Makanya Faro itu ilmu paling lugu, justru itu gampang. No? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim wal ulus. Karena kalau debat secara ilmiah, itu sebetulnya kita ada kebodohan. Ya mau misalnya Badrun, dek aku yang butuh aku serabi, butuh omah, udah bucek kredit. Itu kan lagi lahir, butuh pokok, kan butuh mau susu gak popok. Ya warisanmu sidik. Karena misalnya adekmu terus bisa mikir, tapi itu mondok sowi, kok jeporo, kok naruhan, nggak ada taunya. Lagi lahir dah, bapakku lagi kalah duit gue tuku popok, mestinya aku cek akeh. Kan ya sah, kalau kan nuruti akal ngomong gitu kan, sah nggak? Sah. Akhirnya perdebatan popok dan BPKB. Kan tidak ada selesainya. Makanya Islam hanya datang di podo lanangi, hanya sama. Di Zakari Bisofadil. Kan lebih gampang. Mau diwaris lebih gampang, malah kecangkeman. Ini kan lebih gampang. Ya nak nuruti ilatul hukmi itu mah. Bosik diutang, alasan utang pakai bagi sini. Tidak ada selesainya. Ya, makanya fakir itu gitu. Jadi apa cara berpikir tadi? Lah nak nuruti konco. Yo bener yen aku tak dol kuwe, tapi gue dhisik kancang aku mosok konco dhisik lah kira oleh. Lah nak misale sing duwe Inofam ning, mosok konco pegawene ganggu. Dadi takoki ngono ki piye? Kan sama-sama bisa menyerang.
Sekarang khase konco nak disilai nilai, oke sepakat ya. Tapi khase konco ya ratu kang ganggu. Saya itu mau nilai aku ganggu tau. Ayo misalnya kita serang ngono. Sebelum khase konco nak disilai nilai, aku jawab khase konco ora ganggu aja. Terus dia kan nggak ada selesai. Makanya kita pakai hukumnya Allah dan Rasul saja. Kalau kita tidak punya ya tidak karena kita sedang butuh yang ngomong nilai, tapi dengan asumsi nak radisilah ya orang gelo menyerah melok du. Lah sing duwe ya pakai syarat saja. Mau pilih nganggur ana kanca nilai tak sila. Nek ana sing luwih penting ya rata sila. Itu sudah aja sesuai rela syariat apa? Rela syariat. Jadi kita nilai ya panjang enggak ada hal yang penting. Dan misalnya mosok demi kanca bojomu ampe lara mbok sileno kanca akhire bojomu mbok tumpakno dosa kan ya ora etis. Ya sudah gitu aja sesuai ketentuan apa kok. Ya jelas saja di kalau suwon apa ilatul hukmi itu jangan terlalu lah. Mana guru Imam Ghazali ketika ditanya hubungan kamu dengan Allah gimana, orang kok salim. Guru Imam Ghazali sini Imam Harum itu ngarang kitab pun nganti sakama. Karangan itu sakama. Sebenarnya wamaru gudi 14 jilid paling sak meja. Ini sekarang sakama. Sampai Imam Ghazali murid cerdas yang ngono nyerah iki tak karang. Terus Imam Ghazali dipasrai ringkas dijak ning kamar. Waduh, delok. Delok raine sak kamar iku. Wong dhisik njeneng pete luar biasa. Wong dhisik. Wong saiki lho ngarang buku sakmene iku iso doktor iso profesor. Wong dhisik ngarang Musnad Ahmad itu 14 jilid. Per jilid itu 1000 halaman per jilid. Lah 14.000. Iku ora ono sing overlap, gak ono sing mengulang. Jadi misalnya sahabat yo Aisyah tok sampai 1 jilid. Abu Hurairah tok. Balik pidatone enak. Kowe teko ping 3, nek ora roh kembare wis 100% yo to. Balik sing mbok idolakno pidatone enak. Kowe teko ning 3 majelis. Wes nek ra ilang enak yo. Lalu mualif juga. Ya kowe ngaji kitab iki kan mulai pertama nanti kan ana kembare. Lah kok kembar piye? Bar bakas tayammum, bakas lemah. Bariku bakas wudu, banyu, bariku bakas tolak pegatan. Bariku bakar kaji mikot. Kok kembar piye? Karena ilmune akeh, balik kan ora. Dene lek semari guyu ana wong iki balen. Ora kan ora kembar. Ora gak supir. Yang supir. Supir iku tau nyupiri Mubalik. Mubalik terkenal Jogja. Lah supir iku tau nyupiri iku. Dia sering mriki kita. Apa ilmu makan sering dak nang balik. Aku gak tambah ilmu. Wong supir. Pertama aku seneng ngaji tak rungokno. Wong kula jadi supir mergo dene balik. Bareng kedua wis kembar, ketiga tak tinggal turu. Ora nambah ilmu. Tapi bareng mulai dari anak kula sering melok ngaji kula. Nganti dak sering melok ngaji tafsir. Ya alasannya itu ngalim bebas itu terus tiap hari. Sekarang itu ya kayak bab nikah ya. Ini bakas nikah. Nikah sunah rasul, agak-agak anak-anak, kon-kon sing agak dengan anak-anak. Bariku bakas pegas. Kan langit ya Bu, ya. Pegatan hak sing lanang. Sesuk bakas kulo. Kulo itu satu otoritas talak yang diberikan istri. Untuk kacek, apa? Bab berikutnya bakas wae. Piye bojo papat kudu adil. Adil lu angel ora mungkin, tapi oleh. Akhirnya bingung, oleh kok ora mungkin. Akhirnya yo beda terus apa? Beda terus. Lah kitab dhisik menunggu 14 jilid. Tema awal sampai akhir ono sing kembar balik ra ngareso tak jamin. Urip matine. Wah, jajal kowe mau balik keteko ping 3. Wis ra kembarane pira persen? Pira lho? Mas 100%. Ya salah bos. Ono mau balik pidato acara kematian. Ini dalile kulo nafsin Mbak agar acara nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Lah sunat itu mesti cerita. Nabi Ibrahim disunat ambek apa? Kodum itu, Pak. Kapak ya, kodum. Oh, kapak. Enggak ketok. Kok ning atas. Mesti ngono. Sih, kapak menang. Mesti lah. Ayo, kita aku supir. Lagi bayang lu lawan dia ngarang kitab bro. 14 jilid. Sak jilid itu 1000 halaman. Yuk kita pusing apa Mas Boy itu. Kan lemari wetan kulon mau sak kitab. Iku mulai kok kulon sampai pada lemari ku meter.
Subhanallah, itu mau kitab sitok. Sing ngarang mung sitok jadi Imam Nawawi. Bayang mung mripe. Wong mesti ora tau ning dia apa ora kok. Ora koper kan. Ora jago. Imam Nawawi itu nak ngarang kitab itu dia mangan pisan nang. Jadi sing ngarang kitab iki kan jadi Imam. Dia mangan pisan tok. Jadi dino mangan pisan tok. Ditakok dinan kok nak mangan ora video ping 3. Aku niru Abu Bakar. Niru Budi. Isen aku. Amen ning WC. Mergo wong kan dhekne eling pangeran terus. Mosok eling pangeran pas ning WC. Aku kan ratu eling pangeran. Dadi WC mintaku ya ora isin. Kan dhek eling apa-apa. Jadi Abu Bakar kan fisiknya kan buruk. Makanya gambaran di film-film beliau itu digambarkan. Jika ditanya kenapa Abu Bakar, aku isin. Didelok pengeran kok kegiatan itu sampai kelasnya ngasih match itu yang mereka salah makan pecel dipakan gedang goreng mangan kopi juga orang teh juga energen ada pengen nggak bingung akhirnya reaksi menolak kan Pak Soro mencretan jadi mencret itu karena weteng itu bingung. Coba kalau makan kamu tertata, kan weteng nggak bingung. Sehingga disarikan, dikirim ke uratnya, dikirim ke otot, kan wetengnya ada bingung. Jadi mencret itu akibat weteng. Bar mangan bajangan, mangan opo, bar manis kecut, bar kecut panas. Bar mangan panas, sono kancane namanya es teh, langsung adem. Kayak apa? Wong gelasnya nak bar adem panas ra siap kok. Paham ya? Iki weteng ya diantem mon. Nah karena dia bingung terus reaksinya itu menolak. Jadi mencret. Itu Abu Bakar isin, urip. Saya ra isin, ora isin ora Abu Bakar wae. Paham ya? Aku yo salah nyalan itu ya salah ora Abu Bakar kok padahal Abu Bakar. Itu yo kriminalisasi ulama. Ora bodoh di baca-baca. Tapi hebat ulama itu. Itu Imam Nawawi saking keramatnya. Insya Allah nanti, saya ada janji tapi insya Allah nanti pas saat taman tawatan mana gitu Nawawi. Itu saking keramatnya itu kalau habis sisa dia makan sekali dok. Dia makan sekali dok. Tapi dia ini nggak bosan. Ya biasa kadang bosan kan. Dia hanya makan sekali. Suatu saat dia ngarang ngeritik pemerintah. Zaman itu dia kan di Syria. Syria itu pemerintahan Islam dan ulama itu dapat jaizah, dapat gaji. Pas dia ngeritik pemerintah, terus rajanya zaman itu hentikan jaizah sama Nawawi karena dia nggak sopan. Terus lagi komisaris Mendirsik kok ngeritik pemerintah, kayak gitu kan nggak sopan misalnya karena apa? Ya cerita dari Menteri Keuangan itu namun, tapi dia mbaknya betul betul daftar sing dapat jaizah karena dia menolak. Lu kok iso urip? Ya guys, dino mangan bisa. Waduh, jari rawani aku nggak itu baru apa? Sementing karangannya udah beredar, tidak perlu diopong. Jadi Imam Nawawi dan Imam Ghazali itu dua tokoh yang pernah karangnya itu dibakar di era itu. Makanya Imam Ghazali dia Hizbul Ghazali karena duko naskahnya dibakar duko terus ngarang wiridan jadi Hizbul Ghazali. Imam Nawawi juga punya Hizbul. Kalau nggak ada hizib buat beliau. Tapi aku kan nggak ngalami kitab itu apa era modern ya. Jadi ya itu pangeran nak ngibur dia nih. Nah sebarang ngarang kesel. Padahal dia orang Damaskus. Syria ke Mekah itu penerbangan masih 2 jam 3 jam. Ya Syria ke Mekah itu penerbangan 2 jam 3 jam. Sampai sini aja. Itu kalau ngarang itu. Saking keramatnya itu kalau lampunya mati atau tangannya menyala. Saking keramat. Itu kalau jam 11 sudah hilang. Sudah hilang. Dia tawaf di Ka'bah. Ya kembali lagi. Ya itu terakhir ucap dalamnya kurang ajar, makanya kurang ajar juga penting. Pengen dong. Doanya ini ya Allah. Kali ini saja saya ketularan keramatnya Imam Nawawi. Pas dia hilang saya ikut. Doanya ngono to, dene raro persis ya boy doanya. Iya. Lala disebadani pangeran, pas Imam Nawawi hilang dia ikut. Tahu-tahu tawaf di Ka'bah dia itu wah keren. Jadi dia tahu kalau tawaf Nawawi ning Ka'bah. Iya. Terus sekarang mulai dia ngomongin Imam Nawawi. Ya mau tak turuti tapi pesan juga ya. Nggih. Jatah mereka mau pisan. Lah nek kok saged bediyo ngaku kok padahal. Kalau ayo dititeni jatah. Jam 11 kok iwak nanti. Ya dia tetap nulis di meja ya santai tuh. Tapi hampir pasti kalau jam 11 itu sebenarnya dia datang ke tempat wudhu terus kembali terus sidang.
Ternyata hilang itu dia tawaf dia itu tawaf di Ka'bah. Ya itu sudah mengalami toyul waktu. Apa toyul waktu? Jadi toyul waktu itu kalau Mekah Syria itu bisanya 2 menit. Ya karena tadi sebetulnya semodern-modernnya pesawat kayak Concorde apa itu modern lama. Lama itu tahu betul kalau bumi itu berputar. Sehingga Allah itu tinggal nyari sel ketika ada pelipatan waktu. Ini toyul waktu dalam bahasa Arab seperti toyul waktu. Jadi memang keramat itu ada. Sebetulnya memang waktu itu dipilihkan Allah ketika garis Mekah dan garis Syria itu dekat. Makanya ada satu teori pesawat itu kalau misalnya Jerman di sini Australia. Suatu saat nanti teori pesawat itu nggak marahi jarak namanya. Dia nunggu putarnya bumi. Jadi dia misalnya bumi Jerman mau naik ke sini, pesawatnya ke sini. Jadi, makanya nanti suatu saat pasti sains seperti itu dipakai oleh penerbangan karena lebih cepat apa? Lebih cepat. Jadi suatu saat pasti nanti penerbangan itu berdasar putarannya bumi daripada menuju. Ya nanti jadi jadwalnya disesuaikan apa? Putarannya apa? Bumi. Itu pasti. Karena ulama dulu menurut gitu. Cuma dulu lama nggak pakai pesawat, pakai keramat apa? Tapi polanya sama. Disebut apa? Wa ma qadaruhu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matriyatun biyamini. Jadi makanya mulai dulu ditemukan kapan kita bisa menulis apa? Kiblat ya karena dulu orang sudah tahu kan dulu memang di ilmu di falak itu. Matahari di bulan ini kira-kira kalau sekarang tanggal berapa ya? 15 ya? 20 mungkin ya? 20 mungkin. Kalau sekarang bulan apa? Nah kira-kira insya Allah tanggal 20 misalnya ada Yaumul Rasjil Kiblat jam berapa matahari tepat di atas Ka'bah paham ya? Karena matahari tepat di atas Ka'bah kalau di Indonesia kira-kira jam berapa? Setengah 4 atau jam berapa? Atau jam 2 ya? Ya jam 2 pokoknya sekitar jam itu matahari tepat di atas Ka'bah di tanggal itu di jam itu ya kita tinggal semua bayangan di timur Ka'bah pasti mengarah ke Ka'bah. Karena bayangan ini kan anut matahari. Jadi kalau mataharinya di atas Ka'bah terus kamu bikin bayangan di Indonesia, pasti garis apa bayangannya ya mengarah ke Ka'bah karena mataharinya tepat di atas Ka'bah. Disebut Yaumul Rasjil Kiblat. Itu dulu sudah bisa lah. Ya paham ya. Jadi seperti itu. Jadi mana kamu gak usah terjebak. Kalau faro itu berdasar prestasi kerja, nanti juga ruwet. Makanya saya tanya ke peneliti tadi, menurut Anda berdasar apa? Prestasi apa empati? Kalau berdasar empati kan gini, tambah sakit, tambah miskin, tambah dapat banyak. Itu dibalik ya. Kowe wis kerja ora untuk bagian jam ya, berhubung sing lumpuh tak kei bagian. Lalu saiki wong lumpuh ambek wong picek bantah-bantah. Kowe lumpuh tok tapi iso delok. Lah ku picek. Lalu sakit ini dianggap apa coba? Dianggap musibah apa dianggap sakit? Perdebatan lagi, dianggap musibah, dianggap musibah. Sing kakak yang mending, ya bener aku suwe haja tapi kebodohan terus ya aku untuk akeh. Ya karena alasannya sama. Picek ya musibah, lumpuh ya musibah, kebodohan. Nanti panjang kan perdebatannya pembagian jadi beda nak anut lu gua ya sudah, pokoknya piceklah ke lanang. Paham? Jumpolah kowe, buayilah lanang, popokan lah lanang kowe sing wis wayah papat lah. Lanang sudah tetap dibagi atas sama az-dzukurah wal unusah. Dengan dari Imam Haromen ketika Imam Ghazali mulai sering debat kata beliau, dinuna dinul aja, kena penalim kaya aku, cerdas entek-entek. Tapi bariku ngomong dinuna dinul aja. Aku mau kita, aku mau wong tua, elek sing wis tua, elek ajus itu tua, dia si tua. Makanya hubungannya sama Allah itu wis tanpa mateng, lugu ya, Pak. Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab dengan segala kecerdasannya di akhir mesti ditutup wa alaika bidinil ajais kama auso bidzalika Imamul Haroman li tilmidihi al-Imam Al-Ghazali. Jadi bahasa wa alaika bidinil ajais. Iku nak beragama kaya agamane wong lemah-lemah, wong sing awam. Tetakono bojoku nek sampeyan ngerti takono ali niki kula anak kula. Anak kula ngerti betul filosofi kula. Pak kok iso semes, urip ngriso mangan ra tanggo alhamdulillah. Ya aku ora roh prestasi misalnya di santri akeh di mata akeh. Prestasi seperti itu tuh rawan capek. Karena ngelola pikirannya orang kan. Pokoknya desa sini tuh kangkang. Nikmat paling gede bos. Tapi pokoknya sing gampang-gampang. Aku yang
Anak bojo iso mangan ra utang itu ora tau prestasi yang luar biasa. Wis tak wong lugu-lugu kan iso mangan sesuk. Sonang tempene kelahiran syukuran. Bang mergo tasakuran kelahiran tempe. Kan luwih gampang. Timbang syukuran ngene di bojo ae gampang angel. Gampang lahir tempe. Mboke selingkuhno be anak. Lahiran apa? Cerita iku malah dinul aja. Kayak wong lugu. Masyhur ana ulama radhe kolam renang gresik ning laut. Masyaallah wong suka-suka ke kolam renang kok ciute. Cek opo kolam renang. Sampe wae kolam renang gak tetep ciut ya ta. Gede di kolam renange wong-wong sing pinggir laut. Wadene bedino ora alas, ora bino. Terus golek watu paling dhuwur. Terus dene sinal. Masyhur ya ulama. Ainal muluk biasa. Raja iku enak ya apa cek diatur wong kene ora ono sing ngatur. Ya ngomong dhewe. Tapi justru itu menjadi happy apa? Nah kita enggak kulino syukur dengan sesuatu yang bergantung sama orang lain, sama pemikiran orang lain. Hanya kita capek. Nah, ada pegawai darah berpikir semua. Ya tadi seperti itu. Ya ada 3 suku di bawah pegawai gampang. Jadi otoritas diberikan KB 100%. Wa in salah sa'adat walil abdilan kedua budak kalau kota ini udah berhak megat pintu fakot walil khuri salah satunya batas maksimalnya pegatane wong lanang merdeka itu apa tahu? Nah pun titik. Dan ini yang penting. Waya kau lantumi bawa tolak fima rodi mauti ing dalam loro kematiane wong. Jadi ono wong wis mengkis wis koma. Ya kalau di bab wasiat namun mengkis wasiat kan enggak sah. Paham ya? Tapi di bab tolak sah. Eling-eling ya, di bab tolak sah. Wa yaqau fi maradi mauti. Jadi kalau cara berpikir fikih begini, misalnya Badrun semengkis mati, wis jelas mati koma. Pemene keluarga wis delok nang monitor. Ini suka. Terus wasiat. Maka wasiat ini tidak diterima. Ini wasiat fi maradi mauti. Apalagi kalau ternyata mati betul. Maka ketika begitu harta ini cara hukumnya Allah sudah lil warasah apa? Makanya Nabi pernah ngendikan, kalau kamu ingin ngamal sekarang saja. Kalau ingin sedekah sekarang saja. Jangan sampai ketika aku menggis baru wasiat. Dan wasiat itu sudah tidak sah karena harta itu sudah berpindah ke anakku, ke waris maksudnya. Tapi kalau tolak itu sah. Ya, tolak itu sah. Jadi misalnya orang menggis itu di bojo papat. Contohnya di Indonesia kan Indonesia jarang. Indonesia kan bojo mau sitok. Jika kalau abe pani malah dramatis, rangkulan gue seru lah. Oh Indonesia kan baru kayak bojo sitok, anak abe mati kan malah. Tapi bayangnya wong Arab dan kitab ini dikarang wong Arab. Nah wong Arab ini cara ngarang lah. Bojo kan telu papat. Wong Arab ora iso bayangno bojo sitok. Bojo nak loro ya telu. Ya karena wong Arab kan ya mau. Mangane gak mendoan gak tempe. Makanannya nopo? Daging gak coba yang awakmu kan tempe sampai kangkung. Kan gak ada akibat apa. Nah, kalau di konco nih, konco pro agak Pak Alim sarang kan nanti peneliti nanti di sekolah ada yang Syria, yuk kita kok uang Arab itu apa nih? Laka Harib, nah wahida, am cintan, am salah, wahida, inna lillahi. Parah, gede bujuk ya, wahida, cintan, am salah, wahida, inna lillahi. Arab. Aja kan walian, cara ketemu itu bujuk kalau bapak, wow, kan aneh kan. Terus begini efek fikihnya, ini nggak nonton, nggak tahu. Efek fikihnya gini dia gini. Ketika bojo iki telu kan mesti ketara. Pas loro sing rumah lala sing sering. Sing liyane tetep shopping apa? Sisi tok tetep pengken. Warang loro wis 3 wulan misale sing loro iku amen shopping wae anan shopping. Sing sering nunggoni. Nunggoni wis buat air pira macam-macam paham. Kan haru apa? Nah biasanya meh mati tek iku. Mangkal terus sing loro dipegat. Paham ya? Mergo mangkal. Wah, dunia aku rantai goblok. Wis tak pegat ya sing loro. Karena megat itu punya efek nanti ketika ini mati statusnya ini tidak zauja. Kalau tidak zauja berarti tidak dapat warisan. Paham ya? Jadi bener pegat. Dia memang megat itu udah akibat wi. Mergo penting kan megat kan penting. Nah, misalnya warisannya alpat telu. Omah ning cinire pira ning pira-pira kan penting megat ya. Utawa sing siki ya modus apian lho iki no ya bisi gak Mas. Tapi ditolak itu sah, problemnya ditolak itu sah. Nah, sing loro dipegat kan karek sitok.
Maka otomatis dua ini tidak dapat warisan sama sekali karena ketika suami mati dia tidak zaujah, maka tidak mendapat warisan. Itu cara berpikir gitu. Dan itu sah cara fikih, pikiran itu sah cara fikih. Itu terakhir pemikiran besarnya Imam Syafi'i menganggap menceraikan fi maridi mauti itu sah. Itu terakhir pikirannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat di Qaul Qadim mengatakan cerainya itu tidak sah karena dianggap kriminal. Orang niat cerai, padine ben bojone ra ndek hak waris. Karena niatnya iku elek, Imam Syafi'i membatalkan perceraian fi marodi mauti. Jadi cara Qaul Qadim istri dua ini tetap posisi zaujah sehingga dapat waris. Karena perceraian di akhir hayat tidak sah karena dianggap apa? Niat menghijabkan waris. Apa status waris? Karena otomatis kalau nggak zaujah kan enggak. Nah, lucunya Imam Syafi'i itu yang jenenge pikiran. Imam Syafi'i itu di bab wasiat setuju sama pendapat itu, bahkan menurut Qaul Jadid. Cara Qaul Jadid gini dia gitu. Wong terlalu apian ora oleh cara Qaul Jadid. Ya terlalu apian juga enggak boleh. Bahkan cara Kanjeng Nabi wasiat hibah ngelangkai 3%. Apa sulus? Sulus dari hartanya kan enggak boleh. Karena nanti jangan-jangan niatnya itu menghijab ahli warisnya apa? Mereka itu menghalangi. Masyhur itu ketika ada seorang sahabat mau meninggal, ya Rasulullah saya ini orang kaya raya, padahal saya hanya punya putri satu. Apa saya wasiatkan semua harta saya untuk kebaikan? Tak berikan kau, jangan kata Nabi. Separuh ya Rasulullah jangan kata Nabi. Ya sudah mau saya wasiatkan sepertiga, tapi mau saya kasihkan masjid pondok, jangan. Sepertiga pun kebanyakan. Semenjak itu lama bilang wasiat hibah apa nggak boleh ngelangkai berapa? Sulit seberapa? Sepertiga. Karena apa? Rata-rata kebaikan yang berlebihan itu karena dendam dan suudzon. Tak jamin. Usawang soleh sudah langit. Kalau kebaikannya berlebihan pasti karena dendam dan suudzon. Misalnya gini, Habibie dia anak. Yang pertama mendolaran nuwinjau, keluyuran mengentak duit. Yang kedua ya tidak beda jauh. Ketiga juga gitu. Terus anak angkat jenenge Salam, khusyuk amen yang masjid. Nak Habibie loro yo dipijiti. Nang masjid terus ke omah masjid bariku gak ono kopi semua cuma. Jenenge wong itu kan terus iki sing liya apike ngene kok. Wong anakku kandung kok ngentekno dunya. Akhirnya bikinlah wasiat. Pabrik dan gudang miliknya Salam. Anak saya ada berkat. Apapun baiknya wasiat ini karena kena orang soleh kan niatnya mangkal betul. Mangkel, apa kok ngenakno anakku kelakuan ngono mesti begitu ada mangkelnya sehingga agama membahas. Karena kebaikan yang berlebihan pasti didorong ke mangkelan itu betul. Ya nek wong ra mangkel kan gak mungkin kepikiran ngekek wong liya sebanyak itu. Makanya agama itu luar biasa. Agama itu kebaikan pun dibatasi karena sebagian kebaikan kita itu karena kemangkelan. Ono kiai dek ngaji betah namanya, misalnya kiai jam 6 masih rapi dek ngaji betah nanti jam 3. Ya ora kok nang ndek bojone, itu bojone elek, kemungkinan itu banyak. Kok iso kebaikan berlebihan sampai seperti itu. Wong di bojo kok ngaji jam 3 dini hari. Terus tidak ternyata bojone elek. Foto lagi tukaran. Karena enggak mungkin kebaikan kok berlebihan mulai nanti jam 3 apa-apa lah. Tidak ada. Jadi ono ada kebencian yang lain. Paham ya? Ya itu ora kok mungkin wis mesti jenenge manusa. Nah nyanyi arif hikam nang manusa iso mangkarat mahasinu kuwi masawiyah pakai fala takun masawiyah. Wong apike wae elek apa meneh elek. Karena tadi potensi jajal. Kayak kangkang dadi ustaz yo mondok wae. Iya apik. Tapi takone kuwi, jare mun kula kan boyo, Gus. Mboten tunggu. Mergo nek ngomong ambek mbok ikon ngangsu jeding ning pondok delok ustaz. Jadi kebaikan apa saja kudu diistighfari. Mulane cara Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kebaikan juga butuh istighfar. Nah bapak nyontoh orang ngono. Bapak contohnya lek apik dong. Pak tiang niku istiqomah. Nganti tuwek nyimami masjid, nganti tuwek mboten nate lepas ki ngurusi masjid. Jare bapak, ya apik hak istiqomah. Tapi padune ben ora dikuasai wong liya. Mergo istiqomah kalau berlebihan dia memasukkan orang banyak. Gara-gara batu nganti tuwek ngurusi masjid iku alumni Lirboyo gak mlebu kandidat, alumni sarang gak mlebu. Alumni sarang anyar-anyar ini gak mlebu. Mergo istiqomah keterusan. Sampai wong liya gak mlebu kandidat. Coba dene misalnya rapat istiqomah. Jangan itu, bang orang mami, ya kepengen cuti.
Kadang perai telung dino, akhirnya kan salam masuk munah. Masuk beberapa kali ada pengganti. Suwe-suwe masyarakat ngerti nak imam hanya beli baru kaya rapati istiqomah. Jadi kalau istiqomah berlebihan juga memaksudkan. Tapi misal imam kok istiqomah dan makmu ya bingung baik ya toh. Makanya enggak usah berlebihan. Secara pulau setua jadi imam masjid ya kadang-kadang itu. Itu ya. Malah makat orang sidra tak seneng ya aku rasani imam ya. Gimana? Enggak napa bangin Dharma coba. Enggak apa-apa sebentar itu ada siklus ya. Sehingga kandidat-kandidat ini muncul apa? Muncul. Lah itu rajin muncul loh mereka kenemenan oleh apa? Makanya kalau barang over itu pasti tidak baik. Ya barang over itu pasti. Makanya la tahlu fi dinikum. Makanya banyak karangan apa? Matu dulu witiki nggak boleh dalam kebaikan kita berlebih, nggak ada. Jadi kalau nuruti tadi, jadi mau anak nakal, sing ini nakal dia lupa kalau itu statusnya tetap ibnu, paham ya? Masih anakmu nakal kan statusnya tetap ibnu hasil untuk waris. Salam api statusnya ajnabiyun ora berhak untuk jadi gitu dulu. Ya, soalnya kayak salam ya boleh tapi tidak melangkai sulus. Apa? Makanya fakih itu tegas jika ada wasiat kepada orang lain maka yang sah hanya sepertiga meskipun wasiatnya 1 miliar yang disahkan fakih hanya berapa? Sepertiga. Masyhur kan di semua fakih kan gitu. Semua wasiat yang disahkan hanya sepertiga supaya orang itu tetap terkontrol apa? Kebaikannya tetap. Kok enak. Terus kali itu dituruti kan ini terus dendam. Misalnya salam mulah juga di 1 miliar. Sing anaknya rantuk popok blas. Suatu saat salam jenenge suga over numpak Alphard jare anak Alphard itu bapakku jadi kokok. Kan jadi kacau. Makanya hebatnya fikih luar biasa Rasulullah itu luar biasa. Ya jangan. Padahal yang cerita Nabi itu gak ada anak nakal, orang soleh betul. Anaknya juga gak nakal. Itu saja mau wasiat berlebihan sama Rasulullah. Jangan. Padahal yang dikasih Rasulullah orang yang pasti tasarrufnya benar. Itu kalau mau yang dikasih itu orang yang tasarufnya pasti benar. Itu aja Nabi Nora. Ya kalau nggak boleh saya ngasih jenengan semua separuh ya jangan. Sepertiga itu kaki. Nabi masih ngendikan wasul kasih. Sepertiga pun kebalikan. Semenjak itu selama pergi menulis apa? Wasiat itu tidak boleh ngelangkai sulus. Kalau ngelangkai sulus maka yang mulai ngelangkai ini menjadi sah bi ijazatil warasah lalu disahkan oleh ahli waris karena ini menyangkut etika. Misalnya kados kula ngenten kok wasiat misalnya kanggo pondok buka masjid nilainya itu misalnya kok 200 juta ternyata 200 juta itu melebihi sulus dari harta saya, paham ya? Yeah. Maka yang mulai lebih itu yang sebelum lebih langsung sah ya, yang sebelum lebih langsung sah. Yang mulai lebihnya itu harus dikonfirmasi ke Hasan ke Tasbira. Kalau anak-anak saya setuju ya lolos, kalau enggak ini aturan apa? Syariat. Pun kalau terus walil abdi talqatani faqat terus waya ka fi marwati waya tawarusani. Karena tadi fi iddati rajin ing dalam iddah ila bainan ora kok ing dalam iddah. Terus wa fil qadimi taris suku jadi lan iku tetep ing dalam kaul qadim tarifu maris sapa zaujahu ing zauj. Karena tadi cara pikiran Imam Syafi'i, wong kok megat meh mati, mesti niate elek. Yaiku mahjubno istri dari hak waris. Maka berhubung niate elek harus dihukum dengan cara tolaknya dianggap gak sah. Ben Pak dunyane diwaris wong sing ora disenengi, ben kapok cara Imam Syafi'i ben. Memang gitu di sarah-sarah diterangkan ben apa? Kalau wadah teksnya Imam Syafi'i ya, yang masih kaul qadim yang masih apa? Dan saya setuju sama kaul qadim itu, terutama masalah tadi itu anak angkat sama anak kandung. Wong Jawa itu ngawur tenan. Ya tadi tuh, misalnya Jawa dia anak kandung mau ngetekno duit, kemudian dia ini pembantu atau ponaan lebih menarik. Itu kadang-kadang apa wasiat ke hal-hal penting itu ke ponaan atau ke yang tidak waris. Paham ya? Cara kalau itu rata cocok, nggak boleh seperti itu. Nanti itu memperpanjang dendam, apa? Memperpanjang dendam. Kalau wajah kayak kalau bentuk, bencaman ngerti. Wafil kodim tarisuhu. Ya wafil kodim. Jadi ini cara berpikir Imam Syafi'i. Kalau wajah pengaman wafil qadim tarisu qala al-a'immatu salasah kila wa yarudduhu ittifaqum ala anas babal fitsi al-qaraba wan nikah wal wala wa islam.
Semadali kamu koyatun tinggi doi idda abadan ila antang kihak walen wala sofa minal marot summa mata fi aridin kakotin wa nafi lam taris bil qadim wa gadza law kana trafiqa wa talaqaha qabla ilmi fi iddiha. Terus wafi qala immatu salas wa mahalluhu betul. Wafil kodim tas tari suhu ya, wafil kodim li anna tatlikoha biwiri ikhtiyariha ya dulu ala kosti firmanaha minal irsi. Wong meh matek kok malah megat, wah niatnya mesti elek, ben sing dipegat orang tuh warisan karena agak berstatus zaujah, paham ya? Fayu akobu binaqi di kosti, ben malah dimangkel loh Imam Syafi'i. Karena niatnya buruk, Imam Syafi'i dimangkel loh, jadi tolaknya tidak sah, kan tambah mangkel, mereka tetap mesti waris zaujah. Padahal dia mangkel, kepengen gak marisi zaujah. Paham ya? Jadi nak cara kula setuju kaul qadim. Masalahnya kadang wong yo mangkel tenan. Makanya cara ulama, cara imam itu salasa. Sebab waris iku anak, Cuk. Kalau ana wong liya ape mbek kuwe, hukume wong liya sing apik. Mukafae sebatas wong liya sing apik. Kok terus dunyamu mbek ana kabeh anakmu mbok majubno terus piye? Iku tentang status waris ini. Paham ya? Di kados kula misalnya, apapun kecewa saya misalnya sama anak, saya kan iku anak. Anak tok wis dadekno sababul irsi. Wong liya iku mestine apik kaya apa mbok dadekno sababul hibah, sababul wasiyah. Tapi kok terus berlebih. Wah, makanya ulama nentang. Saiki yo ngono, saiki ning bojo. Wareng mau di bojo telu. Makanya gambarannya aja ning Indonesia kan bojo sitok, tambah mati tambah mesra. Nyatane pas mati rangkulan seru lah, kok Indonesia kan seru. Oh, jos kok Indonesia kan jos. Oh, hebat wae. Oh, Indonesia. Mulane bolak-balik kula cerita bolak-balik. Fikih Arab ya fikih Indonesia biasa. Ning fikih Arab biasa, kamu enggak boleh nikah sama istrinya ayahmu. Dua tahun Indonesia kaget, istrinya ayah ibuku. Mereka sauri-uripe dekne iku bapake di bojo sitok, ya iku ibuke dekne. Makanya ketika ana fikih gak oleh ngawin bojone, bapakmu protes. Ya bojone bapakku ora ibuku, Gus. Iku fikih Arab, wong bojone papat. Paham ya? Berhubung ngene papat sing sitok mbokmu, sing telu jenenge apa? Bojone bapakmu, paham ya? Dadi bojone bapakmu ora mesti mbokmu, paham ya? Tapi nek ning Jawa kan mesti. Aki-aki ya. Bojone bapakmu yaiku mbokmu. Mulane ning Jawa ora tak dipeki aja geman rabi bojone bapakmu. Ya ora ngarah lek kusung iku ibuku kan. Wacane ning Arab, kok Raja Salman itu Raja Salman. Anake kan selikur bojone papat. Lha iku ana om, berarti sing pas lahir kowe jenenge ummuka. Lah sing telu. Zaujatu asika bojone bapak. Ning Jawa kan gak ya ummuka, iku zaujatu asika. Ya kula waca ya. Li anna tatliqaha bi ghairi ikhtiyariha yadullu ala qasdi firmanah. Karena dia sampai menceraikan ketika mau mati itu pasti niatnya adalah menghalangi perempuan tadi dari mendapat hak waris. Fayu aqabu binaqi di qasdi, maka dia harus dihukum niatnya enggak sampai. Apa? Dihukum caranya apa? Niatnya enggak sampai. Kan dia tadi niatnya kan mentalakan supaya zaujah ini tidak waris. Maka kita hukum niatnya agak kesampaian. Dengan cara apa? Tolaknya tidak sah. Maka zaujah ini tetap tarisu. Ini cara pikirannya kalau qadim. Memang cara pikirannya. Dan ini mirip juga wasiat. Juga wasiat itu kan kalau seseorang sudah fi maradi mauti, maka semua wajahnya tidak benar.